Shalom, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Seizin Tuhan, untuk yang pertama kalinya kita mengadakan ibadah secara online. Semuanya atas seizin Tuhan, dan tentunya semua ada pelajaran-pelajaran yang harus kita ambil. Untuk kali ini kita akan melihat dari firman Tuhan. Apa yang Tuhan ingin kasih pengetahuan buat kita, apa yang Tuhan pengen ungkapkan buat kita, dan apa isi hati Tuhan buat kita, khususnya di akhir zaman ini, khususnya di dalam kehidupan kita, untuk mengisi hidup kita di mana kedatangan Tuhan Yesus semakin mendekat. Kita baca ayatnya dari 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. Firman Tuhan mengatakan 2 Tesalonika 2 ayat 9 sampai 10. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Menyambung firman Tuhan minggu lalu, masih tentang serial Antikris. Karena Antikris akan bekerja dahsyat dan galak di akhir zaman ini. Melalui serial Antikris ini, Tuhan ingin supaya kita sungguh-sungguh serius dan sungguh-sungguh mengerti dan sungguh-sungguh bisa memahami apa yang terjadi di dunia sekarang ini. Tuhan mau kita cerdas, bukan cerdas secara jasmani, tetapi cerdas secara rohani pula. Dan ini berhubungan dengan iman kita. Kita perhatikan firman Tuhan yang barusan kita dengar. Ayat 9. Kedatangan si pendurhaka itu adalah pekerjaan iblis. Pendurhaka yang dimaksud di sini adalah antikris. Antikris ini dari ayat 9a kita tahu bahwa dia disetir oleh si iblis. Kita tahu saudara-saudara siapa si iblis. Iblis kan musuh kita. Iblis kan musuh Tuhan Yesus. Kalau iblis musuh Tuhan Yesus, berarti iblis adalah musuh kita. Iblis, saudara, yang adalah master tipu daya. Iblis adalah pakar dusta. Dia memakai segala sesuatu untuk mendustai termasuk umat Tuhan. Dan kalau bisa, umat Tuhan masuk di dalam dusta iblis dan terjebak di dalam tipu muslihat iblis yang luar biasa hebat. Dikatakan sekali lagi bahwa antikris disetir oleh iblis. Oh saudara, iblis sangat-sangat ciamik. Dia tahu siapa sasaran empuknya. Dia tahu siapa-siapa yang bisa ditelannya. Alkitab memberitahu kita, Rasul Petrus memberitahu kita dari 1 Petrus 5 ayat 8, bahwa sampai sekarang iblis masih berjalan berkeliling seperti singa yang siap menelan siapa yang dapat ditelannya. Kita berdoa semoga itu bukan saya dan saudara. Itu iblis, saudara. Kita harus kuat dan kita harus menjadi teguh di dalam Tuhan. Sehingga renungan pagi ini saya mau kasih judul, aku mau kuat, aku mau teguh di dalam Tuhan. Itu yang pertama, saudara-saudara. Bahwa antikris akan hadir. Seperti yang sudah dinubuatkan di dalam Daniel 12 ayat 1. Pada masa-masa akhir zaman akan datang masa kesesakan yang paling sesat, yang paling sukar,
dikuatkan oleh Rasul Paulus nasihatnya kepada Timotius di 2 Timotius 3 ayat yang ke-1. Bahwa pada masa-masa akhir akan terjadi masa-masa yang sukar. Di mana kekristenan, di mana anak Tuhan tidak bisa bergerak, di mana anak Tuhan merasa dipenjara dan tidak dapat berbuat apa-apa kecuali dia dapat bertahan oleh karena pertolongan daripada Tuhan Yesus Kristus. Antikris akan hadir. Ini yang Tuhan mau, kita peka, saudara-saudara. Ini yang Tuhan mau, kita buka mata hati kita. Setiap kita dengar firman Tuhan, kita sungguh-sungguh dengar firman Tuhan. Sehingga kita tidak mudah lupa akan firman Tuhan. Sehingga kita tidak mudah kehidupan ini lari dari firman Tuhan. Dan ini ciri kedua, saudara, dari kedatangan si antikris. Dan akan disertai rupa-rupa perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat-mujizat palsu. Wow, saudara, ini dahsyatnya antikris. Bukan hanya garang, bukan hanya jahat. Ini tipu dayanya antikris. Dia juga akan bawa perbuatan-perbuatan ajaib, tanda-tanda dan mujizat palsu. Perbuatan ajaib, tanda-tanda ajaib, mujizat. Jujur saudara, bukankah itu yang kita cari? Bukankah itu yang kekristenan cari? Kalau ada kesusahan, kita cari mujizat. Kalau ada sakit penyakit, kita cari mujizat. Kalau ada jalan buntu juga kita cari mujizat. Bukankah itu kekristenan yang cari? Tetapi ayat ini ingin mengatakan kepada kita, saudara-saudara, antikris juga akan hadir melalui mujizat-mujizat. Tetapi ayat ini dengan tegas katakan bahwa mujizat-mujizat itu adalah mujizat palsu. Apa sih yang Tuhan ingin kasih buat kita? Apa sih yang Tuhan ingin terus terang buat kita? Kalau nanti kedatangan antikris, dia pun akan membawa mujizat-mujizat. Saudara-saudara, Tuhan mau, mari kita menjadi Kristen yang mengucap syukur. Mari kita menjadi Kristen yang bisa bergumul, bisa berjuang, bisa kuat. Menjadi Kristen yang militan, menjadi Kristen yang tidak cengeng. Tapi di sisi lain, saudara, ayat ini mengatakan kepada kita, Tuhan ingin mengingatkan kita, kalau nanti antikris akan hadir dengan perbuatan, tanda-tanda dan mujizat-mujizatnya, Tuhan ingin terus terang kepada kita, jangan kita menjadi Kristen yang gila mujizat. Kristen yang mengidolakan mujizat. Bahaya saudara. Ketika mujizat itu tidak terjadi, kekristenan mudah kecewa. Ketika Kristen gila mujizat, ketika mujizat tidak datang, kekristenan mudah undur. Kalau tidak menghujat Tuhan. Mari jadi kekristenan yang mengucap syukur, bisa memahami bahwa hidup ini Tuhan tidak menjanjikan instan, hidup ini Tuhan tidak menjanjikan jalan mulus selalu, tetapi hidup ini adalah perjuangan iman yang harus dilalui. Saudara, kalau Kristen gila mujizat, dia akan jadi sok pinter, dia akan menjadi sok rohani. Ketika dia merasa diberkati Tuhan, dia katakan, aku hebat, aku dibela Tuhan. Tetapi ketika dia melihat bahwa ada orang lain yang tetap sakit, yang tetap menderita, yang tetap ada di bawah, dia akan cepat menghakimi bahwa orang itu tidak bergumul, bahwa orang itu tidak berdoa. Ini ciri Kristen gila mujizat. Orientasi di pikirannya adalah miracle oriented.
hanya mujizat, mujizat, mujizat. Dan iblis lewat antikris nanti siap untuk menghampirinya. Ya saudara-saudara, ini sasaran empuk antikris yang pertama adalah Kristen yang gila mujizat. Tuhan ingin memberikan kepada kita sebuah pengetahuan isi hatinya Tuhan, saudara-saudara. Mari kekristenan ini kuat. Ke depan zaman akan semakin sulit. Ke depan zaman akan semakin susah. Ke depan zaman akan semakin menyesakkan. Tetap nempel dengan Tuhan, tetap melekat di dalam Tuhan. Ya. Kalau bisa dengan mujizat-mujizat palsunya, orang-orang pilihan Tuhan juga ikut binasa. Ini tertulis di dalam Matius 24 ayat 24. Padahal setiap pergumulan, setiap kesusahan belum berarti juga itu nggak ada mujizat. Saudara ingat di dalam Yohanes 9 ayat 1 sampai 3, ketika ada orang cacat dari lahirnya, orang banyak katakan, apakah ini salah papahnya? Orang banyak katakan, apakah ini salah orang ini? Yesus katakan, no, tidak. Tetapi supaya pekerjaan-pekerjaan Tuhan dinyatakan untuk kita dan untuk orang itu. Jadi di sini jelas, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bahwa yang menjadi sasaran antikris yang pertama adalah orang-orang atau pribadi-pribadi yang gila mujizat, yang sangat haus dan lapar akan mujizat. Dan ke orang-orang pribadi-pribadi yang melupakan bahwa segala sesuatu yang terjadi di dunia ini adalah seizin Tuhan. Saudara-saudara, sekarang kita ingin tahu, siapa sih sasaran antikris yang kedua? Dari 2 Tesalonika 2 ayat 10 mengatakan, dengan rupa-rupa tipu daya jahat terhadap orang-orang yang harus binasa, karena mereka tidak menerima dan mengasihi kebenaran yang dapat menyelamatkan mereka. Ini sasaran antikris yang kedua, saudara-saudara, adalah orang-orang yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Rasul Yohanes katakan bahwa firman Tuhan adalah kebenaran. Yohanes 17 ayat ke-17. Oleh sebab itu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kalau orang-orang yang tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran adalah menjadi sasaran empuk antikris, mari mulai sekarang, mumpung belum terlambat, mari ubah hidup kita. Mari ubah pola pikir kita. Jangan dipengaruhi oleh pola pikir dunia. Mari menjadi orang-orang atau pribadi-pribadi yang menerima dan mengasihi kebenaran. Kebenaran itu firman Tuhan. Dan kebenaran itu disampaikan melalui hamba-hamba Tuhan. Sebagaimana Allah menugaskan Nabi Yehezkiel menjadi hamba Allah untuk menjaga umat Tuhan. Jadi kebenaran itu disampaikan melalui hamba-hambanya justru untuk menjaga umat Tuhan. Jadi mari kehidupan kita menjadi kehidupan yang bertumbuh, kehidupan yang beranjak dewasa. Setiap firman Tuhan yang kita dengar kita terima, dan firman itu kita kasihi.
kita melekat pada firman itu, kita pegang kuat firman Tuhan itu. Karena Wahyu 3 ayat 10 sampai 11. Bahwa orang-orang yang mengalami pengangkatan adalah kekristenan yang memegang kuat firman Tuhan. Dia mengasihi kebenaran, dia mengasihi firman Tuhan. Gak gampang firman Tuhan dibuang hanya karena kekristenan berhadapan dengan kesusahan demi kesusahan. Gak gampang menendang firman Tuhan ketika kekristenan mengalami jalan buntu demi jalan buntu. Gak gampang melupakan firman Tuhan ketika kekristenan mengalami kesesakan demi kesesakan. Gak mudah mengubur firman Tuhan oleh karena ketakutan-ketakutan kita. Dan mudah kita menyandingkan. Padahal gak bisa disandingkan antara kebenaran firman Tuhan dengan kegalauan-kegalauan, dengan kesusahan-kesusahan yang ada di dunia sekarang ini. Tapi tanpa sadar, kekristenan oleh karena pola tingkah antikris yang jago tipu itu, kekristenan mudah terperdaya. Firman Tuhan dengan mudahnya dibuang. Firman Tuhan dengan mudahnya ditendang jauh. Bahkan firman Tuhan didebat. Kalau firman Tuhan gak didebat, kita mudah mencomot ayat tanpa tahu apa maksudnya. Kita gunakan ayat itu untuk membela diri kita. Padahal belum tentu benar. Ini yang menjadi sasaran empuk antikris, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua, mengapa kita harus menerima dan mengasihi kebenaran? Padahal kita tahu, saudara, bahwa kebenaran ketika hadir, dia seringkali dahsyat. Kebenaran itu seringkali menghujam. Yeremia katakan di dalam Yeremia 23 ayat 29. Bahwa kebenaran itu acap kali datang seperti palu yang menghujam bukit batu. Seperti api yang menghanguskan. Apakah ketika kita menerima kebenaran yang seperti ini, kita mau menerima dan mengasihinya? Katakan ya, ini yang dimaui Tuhan. Supaya kita tidak menjadi sasaran antikris. Sesakit-sakitnya firman Tuhan, sekeras-kerasnya firman Tuhan, justru itu untuk menjadikan kita murni. Untuk menjadikan kita melek bahwa Tuhan mengasihi kita. Dan fakta yang kedua, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kita ingat pesan Rasul Paulus kepada Timotius di dalam 2 Timotius 4 ayat 2. Firman Tuhan itu menyatakan kesalahan. Firman Tuhan itu menegur dan firman Tuhan itu menasihati. Apakah ketika kesalahan kita dinyatakan, kita terima? Atau kita tersinggung? Atau kita marah? Tuhan mau supaya kita tidak menjadi sasaran antikris. Terima. Kesalahan kita dikoreksi, terima. Tuhan lebih tahu. Kesalahan apapun yang kita sembunyikan rapi sekian tahun, Tuhan tahu. Kesalahan apapun. Itu artinya ketika kita menerima firman Tuhan yang menegur kita, kita beranjak dewasa, kita bertumbuh, dan kita belajar untuk mengasihi kebenaran itu. Karena kebenaran itu yang membimbing kepada keselamatan melalui iman kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya,
Ketika kita menerima kebenaran, ketika kita mengasihi kebenaran, kita tidak menjadi Kristen yang mudah takut, saudara-saudara. Kita tidak menjadi Kristen yang mudah panik. Camkan baik-baik. Berapa lama kita jadi Kristen? Mengapa seringkali kita menendang Tuhan? Mengapa kita seringkali menendang firman Tuhan? Hanya karena ketakutan, kegalauan, kegelisahan kita. Saudara-saudara ingat enggak pengalaman murid-murid Yesus? Ketika bersama-sama dengan Tuhan Yesus naik perahu, Yesus tertidur di buritan. Dan ketika perahu itu berlayar belajar di tengah danau, angin badai datang begitu keras. Murid-murid Yesus loh, saudara-saudara, ring satunya Yesus diterjang angin badai yang begitu keras sehingga hampir menenggelamkan kapal itu. Saking kerasnya badai kehidupan yang mereka alami. Sekarang pun saudara, kalau kita mengalami kehidupan yang sangat dahsyat, kerasnya kehidupan yang sangat dahsyat, kerasnya pencobaan yang sangat menghujam kehidupan kita, apapun itu bentuknya, apakah sakit penyakit, apakah itu kesulitan ekonomi, apakah itu kesulitan dalam sekolah, dalam usaha, dalam kuliah, apapun itu, jangan ulangi kesalahan murid-murid Yesus. Mereka panik, mereka takut, mereka membangunkan Yesus. Yesus, bangun. Apakah engkau akan membiarkan kami binasa? Saudara, ketika murid-murid Yesus menghadapi badai yang begitu keras, mereka kehilangan pegangan. Mereka lupa firman Tuhan. Mereka lupa apa yang pernah dikatakan Yesus. Begitu mudahnya mereka lupa Tuhan. Begitu mudahnya mereka lupa akan firman Tuhan. Sehingga Yesus perlu berkata, mengapa engkau takut? Dan dengan nyelekit Yesus katakan, hai engkau yang tidak percaya. Markus 4 ayat 37 sampai 40. Berapa lama kita jadi orang Kristen? Berapa sering kita mendengar firman Tuhan? Sudah tidak terhitung, saudara-saudara. Tapi mengapa kita mudah melupakan firman Tuhan? Sehingga Yesus tenggelam di dalam ketakutan kita. Sehingga firman Tuhan tenggelam di dalam kegalauan kita. Hari-hari hidup kita utarakan dengan kata-kata kita isi dengan kata kita, hanya dengan ketakutan, kegalauan dan lain sebagainya. Tidak pernah kita meninggikan Yesus, tidak pernah kita mengagungkan Tuhan Yesus, tidak pernah kita memberitakan kebesaran Tuhan Yesus dan keajaiban dan perlindungannya. Kita lebih mudah untuk mengumbar ketakutan kita, mengumbar kegalauan kita, mengumbar kegelisahan kita, ketimbang kita meninggikan Yesus, ketimbang kita mengutamakan Yesus, ketimbang kita memegang janji-janji Tuhan Yesus, bahwa Tuhan Yesus akan membentengi kita, bahwa Tuhan Yesus akan melindungi kita, bahwa Tuhan Yesus akan menyertai kita. Sekalipun kita menjalani masa-masa yang sulit, sekalipun kita menjalani langkah-langkah yang susah, kita akhirnya menjadi Kristen yang KW. Kita akhirnya menjadi Kristen yang seperti murid-murid Yesus. Setiap hari mengikut Yesus, tapi ketika ada badai lupa. Setiap hari mendengar firman Tuhan, tetapi kalau ada angin kencang, lupa. Ya, saudara-saudara, ini kekristenan yang tidak menerima dan tidak mengasihi kebenaran.
dia mudah menendang firman Tuhan, dia mudah menendang Yesus ketika ada kesulitan demi kesulitan. 2 Tesalonika 2 ayat 10 mengatakan, mereka, dan semoga bukan kita, akan menjadi sasaran antikris. Demikian firman Tuhan dalam ibadah raya online kesempatan ini. Ada 2 yang Tuhan mau kasih tahu curahan isi hatinya buat kita. Tuhan mau ingatkan bahwa kedatangannya Tuhan semakin dekat. Dan kedatangannya akan didahului dengan kerja antikris yang begitu dahsyat. 2 hal Tuhan kasih buat kita. Catat saudara-saudara. Kalau nggak catat di buku, catat di hati kita. Catat di benak kita baik-baik. Hargai Tuhan, hargai firman Tuhan. Yang pertama, mari menyadari bahwa hidup Kristen adalah perjuangan iman. Hidup Kristen adalah perjuangan iman. Hidup Kristen sebagaimana Yesus katakan sangat identik dengan pengorbanan. Sangat identik dengan pergumulan. Sangat identik dengan air mata. Iman yang mana? Kalau dikatakan bahwa perjuangan Kristen adalah perjuangan iman, iman yang mana? Tegas Roma 10 ayat 17 katakan melalui Rasul Paulus bahwa iman yang militan adalah iman yang timbul dari pendengaran akan firman Kristus. Ya. Sehingga dengan demikian kita terhindar menjadi Kristen-Kristen yang gila mujizat. Tetapi Tuhan ingin yang pertama, kita menjadi Kristen yang berjuang, kita menjadi Kristen yang mengucap syukur, kita menjadi Kristen yang pandai melihat dan menerima keadaan dunia ini. Tetap di dalam koridor jalan Tuhan. Yang kedua, yang Tuhan mau kasih tahu buat kita, yang Tuhan mau kasih kekuatan buat kita, mari berjuang, sekalipun sulit. Mari berjuang untuk menerima dan mengasihi kebenaran. Sebagaimana Amsal katakan, sebagaimana Raja Salomo katakan, mari kita berjuang untuk mencondongkan hati kita kepada peringatan-peringatan Tuhan. Mencondongkan, memberatkan hati kita untuk melekat kepada firman Tuhan. Ya, kita bisa baca ayatnya di dalam Amsal 2 ayat 1 sampai 6. Itu langkah-langkahnya supaya kita bisa menerima dan mengasihi kebenaran firman Tuhan. Ada badai, no problem. Saya tetap pegang firman Tuhan. Ada angin kencang, tidak masalah. Kita punya keyakinan Tuhan Yesus beserta dengan kita. Ya. Sekalipun firman Tuhan itu keras menegur kita, ketika kita bisa menerima dan mengasihi kebenaran, maka kebenaran itu akan memoles kita, membasuh kita menjadi bersih, dan akhirnya kita layak untuk menjadi mempelai perempuan Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Puji Tuhan. Kita berdoa. Tuhan Yesus Kristus, terima kasih. Engkau sudah berfirman hari ini dan Engkau menguatkan kami supaya kami menjadi Kristen yang teguh. Terima kasih buat peringatanmu. Engkau mengasihi kami supaya kami tidak menjadi sasaran empuk antikris. Ketika kami menjadi Kristen yang gila mujizat, ketika kami menjadi Kristen yang ternyata tidak pernah menerima
dan tidak pernah mengasihi kebenaran. Saat pagi hari ini, saat hari ini, Engkau mengingatkan kami. Terima kasih untuk peringatan-Mu Tuhan. Ampuni kami kalau selama ini mungkin kami sudah bergeser menjadi Kristen yang gila mujizat. Ampuni kami mungkin selama ini kami sudah menjadi Kristen yang tidak menerima dan mengasihi kebenaran. Sekalipun tubuh kami hadir di bait Allah. Ampuni kami, ampuni Tuhan, ampuni. Roh Kudus, kuatkan kami untuk kami bisa menjadi anak-Mu yang setia. Sebagaimana Engkau tetap setia kepada kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa, kami mengucap syukur, berkat-Mu melimpah atas seluruh sidang jemaat-Mu. Haleluya. Amin.